Oke, kita akan bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya kayak cerita lama, tapi sebenarnya ini lagi terjadi sekarang dan jauh lebih berbahaya. Kita lagi ada di tengah pergeseran besar stabilitas nuklir global. Ini bukan lagi soal perang dingin ya, ini era yang sama sekali baru, jauh lebih rumit dan lagi nggak bisa ditebak. Langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih tahun 2026 disebut-sebut sebagai titik balik yang super bahaya? Emangnya apa yang bikin tahun ini beda banget dari dekade-dekade sebelumnya yang juga penuh ketegangan? Jawabannya terus terang cukup bikin merinding. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, Amerika dan Rusia, bakal beroperasi tanpa aturan main sama sekali. Nggak ada batasan, nggak ada perjanjian yang mengikat mereka. Kita benar-benar masuk ke wilayah yang belum pernah ada sebelumnya di zaman modern. Nah, supaya kita benar-benar paham seberapa genting situasinya, kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana pilar-pilar yang selama puluhan tahun menjaga stabilitas, sekarang, lagi runtuh satu persatu. Coba deh lihat lini masa ini. Sejak tahun 72, selalu ada semacam pagar pengaman, perjanjian yang ngebatasin senjata nuklir antara Amerika dan Rusia. Tapi, lihat tanggal terakhir itu, 5 Februari 2026. Di hari itu, perjanjian terakhir yang tersisa, New Start, resmi berakhir, dan nggak ada penggantinya. Artinya, semua aturan hilang. Nggak ada lagi inspeksi, nggak ada pertukaran data, nggak ada batasan apapun. Pintu buat perlombaan senjata baru kebuka lebar-lebar. Dan ini bukan perlombaan senjata kayak yang kita tonton di film-film perang dingin ya. Aturan mainnya udah berubah total. Ini bukan lagi soal siapa yang punya paling banyak, tapi soal seberapa canggih senjatanya. Diperkirakan pada Januari 2026, total ada sekitar 12.241 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Sekilas, angkanya mungkin kelihatan lebih baik dibanding puncak perang dingin yang jumlahnya puluhan ribu. Tapi tunggu dulu, jangan terkecoh sama angka ini. Angka total itu bisa menipu banget. Kenapa? Karena penurunan itu kebanyakan datang dari hulu ledak tua yang udah pensiun dan dibongkar. Yang terjadi di balik layar justru lebih ngeri. Jumlah hulu ledak yang aktif dan siap ditembakkan malah meningkat. Dan bukan cuma itu, semua senjata ini lagi dimodernisasi habis-habisan. Nah, inilah yang disebut para analis sebagai perlombaan senjata kualitatif. Gampangnya gini, pertanyaannya udah bukan lagi siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang senjatanya paling akurat, paling cepat, paling susah dicegat, dan paling pintar. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Oke, faktor besar lain yang mengubah segalanya adalah peta kekuatan global. Kita udah nggak hidup di dunia bipolar, di mana cuma ada dua jagoan utama. Sekarang, ada pemain ketiga yang masuk ke arena dengan kekuatan yang nggak bisa diremehin. Emang benar, kalau kita lihat di sini, dari 9 negara yang punya nuklir, Rusia dan Amerika Serikat masih sangat dominan. Mereka menguasai sekitar 87% dari total senjata nuklir di dunia. Tapi, angka itu nggak menceritakan keseluruhan ceritanya. Keseimbangan ini lagi bergeser dengan sangat cepat. Grafik ini nunjukin jumlah hulu ledak yang siap pakai. Jelas ya, Rusia dan Amerika masih jauh di depan soal jumlah. Tapi, coba perhatikan pemain ketiga itu, Tiongkok. Meskipun jumlahnya sekarang kelihatan lebih kecil, kecepatan pertumbuhannya itu loh yang bikin semua perhitungan jadi berubah total. Tiongkok ini bukan cuma nambahin jumlah, mereka lagi melakukan transformasi total-totalan. Coba bayangin deh, nambah sekitar 100 hulu ledak baru setiap tahun, bangun ratusan silo rudal bawah tanah, mengembangkan kemampuan buat balas serangan dalam hitungan menit, bukan lagi jam, dan memperkuat semua lini mereka di darat, laut, dan udara. Skala modernisasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Terus, apa artinya ini semua buat stabilitas dunia? Seperti yang ditekankan para analis, ini secara fundamental mengubah kalkulasi pencegahan nuklir. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika Serikat harus mikirin dua lawan sepadan sekaligus, Rusia dan Tiongkok. Stabilitas bipolar yang dulu, meskipun tegang, setidaknya bisa ditebak. Nah, stabilitas itu sekarang udah hancur. Selain geopolitik, ada satu lagi nih, game changer-nya di era baru yang berbahaya ini, teknologi. Inovasi-inovasi yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah, sekarang jadi kenyataan. Dan ini mempercepat risiko, sekaligus memangkas waktu manusia buat berpikir. Kita mulai dari senjata hipersonik. Coba bayangin, ada rudal yang nggak cuma melesat 5 kali lebih cepat dari suara, tapi juga bisa belok-belok di tengah jalan buat ngehindarin radar dan pertahanan. Inilah yang bikin dia mematikan banget dan hampir mustahil dihentikan pakai teknologi sekarang. Dan ini bukan lagi cuma konsep di atas kertas ya, ini udah nyata. Rusia udah punya Avangard,
Tiongkok punya DF-17, dan negara-negara lain, termasuk Amerika, lagi ngebut buat ngejar. Jadi, ancamannya itu udah ada di depan mata kita sekarang. Jadi, apa dampaknya secara strategis? Ini mengubah segalanya. Waktu peringatan kalau ada serangan nuklir yang dulu sekitar 30 menit, sekarang bisa menyusut jadi kurang dari 10 menit. Ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa besar buat para pemimpin, gunakan atau kehilangan. Tekanan buat balas menyerang sebelum senjata mereka sendiri keburu hancur. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, AI bisa bantu banget menganalisis data ancaman jauh lebih cepat dari yang bisa dilakukan manusia. Tapi di sisi lain, ketergantungan sama AI melahirkan resiko baru yang mengerikan, eskalasi secepat mesin. Bayangin skenario di mana keputusan buat mulai perang nuklir mungkin harus dibuat dalam hitungan detik berdasarkan rekomendasi algoritma, bukan lagi pertimbangan matang manusia. Jadi, kalau kita gabungin semua faktor ini, perjanjian yang runtuh, kebangkitan Tiongkok dan teknologi baru, kita dapat gambaran sebuah masa transisi global yang bahaya banget. Konsep-konsep yang tadinya cuma teori, sekarang mulai jadi kenyataan di depan mata kita. Biar kebayang gimana ini bisa terjadi, kita lihat beberapa skenario dari sumber analisis. Bayangkan, Februari 2026, ketegangan di Timur Tengah meledak. Atau Mei 2025, konflik singkat antara India dan Pakistan untuk pertama kalinya melibatkan penggunaan rudal balistik. Skenario-skenario ini nunjukin betapa tipisnya batas antara krisis regional biasa dengan eskalasi nuklir. Jadi, untuk merangkumnya ada 3 faktor utama yang mendefinisikan era baru yang berbahaya ini. Pertama, berakhirnya perjanjian, yang artinya persaingan tanpa batas kembali lagi. Kedua, munculnya dunia tripolar, di mana Tiongkok menghancurkan stabilitas lama. Dan ketiga, konvergensi teknologi canggih seperti AI dan hipersonik yang secara drastis memangkas bahkan menghilangkan waktu reaksi manusia dalam pengambilan keputusan. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang paling mendasar. Di dunia di mana ancaman bergerak secepat mesin dan keputusan harus diambil dalam sekejap mata, apakah penilaian manusia yang bijaksana masih memegang kendali? Ataukah kita secara perlahan sedang menyerahkan takdir kita pada algoritma? Ini adalah pertanyaan yang akan menentukan keamanan kita semua di tahun-tahun mendatang.